Halo warga trader, kembali lagi bersama gue Fajar Prawira. Audio Jungle. Audio Jungle. Di video kali ini, gue bakal sedikit sharing gitu ya. Lalu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget masuk ke akun Instagram gue. Lalu ada juga yang masuk ke WhatsApp. Juga gue lihat ternyata rata-rata pertanyaannya ini keluar dari trader-trader pemula gitu. Trader-trader yang baru gitu. Jadi ini juga cukup menarik karena semoga jawaban gue ini bisa membantu kalian berpikir dua kali ketika ingin melakukan trading ya. Yang pasti ini sebagai filter lah, sebagai filter buat kalian. Kalian mau trading itu harus ilmu dasarnya dulu yang dipelajari ya, yang masuk akal gitu. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah binary option itu apa sih? Nah, ini pertanyaan yang cukup hangat ya di minggu-minggu ini karena banyak banget yang bahas tentang sistemnya, lalu tentang instrumennya, tentang aktivitasnya itu seperti apa. Oke? Jadi ada juga yang bertanya apa sih perbedaannya antara trading forex yang gue jalani selama ini dengan binary option. Oke, dari namanya aja binary option gitu ya, udah option itu. Jadi menurut gue binary option itu adalah permainan tebak harga. Tebak harga naik atau turun. Mudah banget ya. Jadi kalian buat trader pemula yang bertanya kepada saya, jawabannya sampai situ. Itu udah mewakili seluruh konten video ini ya. Jadi jawabannya adalah permainan tebak harga, naik atau turun, itu aja. Nah, di sini harganya harga apa? Apa sih? Kok bisa korelasi gitu ya dengan trading forex? Nah, harganya yang ditebak ini adalah harga pergerakan mata uang atau forex ya yang selalu kita tahu gitu. Lalu juga pergerakan harga saham, misalkan pergerakan harga kripto dan lain sebagainya. Yang dimana kita cuman bisa memilih misalkan buy atau sell-nya itu apakah naik atau turun. Mudah banget ya. Dan kalau gue lihat, kenapa gue bisa jawab bahwa binary option itu adalah permainan tebak harga? Karena apa bedanya ketika kita melakukan judi bola, lalu tebak skor, lalu kita hitung jumlah penalty kicks-nya, itu sama aja. Atau ibaratkan misalkan dari sebuah ruangan, gue tebak bahwa yang keluar duluan itu pasti perempuan misalkan. Tapi apakah hasil tebakan gue itu bakal sesuai bahwa yang keluar itu adalah perempuan? Itu nggak mungkin gitu ya. Dan juga gue nggak bisa memastikan 100% bahwa yang keluar itu bakal perempuan. Betul nggak? Itu udah mewakili jawabannya ya. Dan misalkan kenapa gue bilang seperti judi bola? Oke. Judi bola sistemnya adalah kita menebak tim A misalkan atau tim B, siapa yang menang. Misalkan tim A. Oke. Gue bakal tebak tim A yang menang. Gue punya duit segini. Kalau misalkan taruhannya duit, gue tebak tim A yang menang. Nah, pertandingan bola itu berapa menit? 90 menit ya. Setelah 90 menit ternyata tim A menang. Dan gue otomatis dapat duitnya dong. Seperti itu. Dan binary option pun sama. Ketika gue menebak harga, itu dibarengi dengan jumlah waktu gitu ya. Bisa gue lihat sih, karena gue belum pernah sebetulnya, tapi gue lihat bisa itu menit kalau nggak salah ya, 3 menit, 5 menit, 10 menit dan lain sebagainya. Gue gak mau tahu lah, karena itu sebuah aktivitas
aktivitas mencari keuntungan tapi gak masuk akal gitu ya. Di otak gue itu gak masuk akal. Karena apa? Marketnya atau misalkan aktivitas harganya itu kita nggak tahu apakah itu betul-betul dari drive in a market langsung atau misalkan dari instrumen apapun, itu gue gak tahu gitu ya. Yang jelas konten kali ini pas banget nih buat kalian pemula yang mau berpikir dua kali ya ketika mau masuk ke dalam bisnis trading, atau ada yang bilang bahwa binary option itu adalah trading gitu ya. Ini harus menjadi sebuah filter buat kalian guys ya. Oke. Yang kedua, gue pastiin bahwa binary option itu bukan bagian dari keluarga trading gitu ya. Seperti yang gue tahu bahwa trading itu ada banyak ya, ada forex, saham, kripto, dan lain sebagainya. Nah, binary option itu gak masuk menurut gue. Karena apa? Trading itu, gue gak bakal jelasin dulu ya. Oke, jadi yang pertama, apa sih perbedaannya misalkan ya? Banyak banget yang bertanya, apa perbedaannya? Bukannya sama aja? Binary option itu bagian dari trading, trading forex, trading kripto, saham, dan sebagainya. Enggak loh, ini yang kalian harus perhatiin ya. Bahwa enggak, ya, beda gitu, enggak sama. Yang pertama, trading forex atau instrumen forex yang gue jalanin selama ini atau platform lainnya, yang pertama ini bisa dijadikan sebagai 3 hal. Hal pertama, ya, itu bisa kita gunakan sebagai sarana trading, sarana jual beli. Tentunya ya, karena dasarnya adalah sebagai sarana trading. Lalu yang kedua, trading forex ini atau instrumen yang gue jalanin ini tempat sarana spekulan berkumpul ya, yang punya modal besar itu tempatnya di sini. Oke, itu juga. Lalu yang ketiga adalah sarana untuk kita lakukan hedging gitu. Tentunya kenapa bisa dijadikan sebagai 3 hal berikut tadi, itu karena 3 hal berikut atau 3 hal yang tadi itu bisa ngedrive ke market dan menciptakan sebuah pergerakan harga. Nah, ini masuk akal ya. 3 aktivitas tadi, antara trading, lalu tempatnya spekulan, dan yang ketiga juga sarana hedging. Ketika ketiga itu dilakukan, itu bisa menciptakan pergerakan harga seperti itu. Tapi binary, setelah gue riset dan analisa atau lihat, itu nggak bisa. Mau banyak spekulan, mau banyak jumlah transaksi, itu nggak bakal mempengaruhi market sama sekali. Karena marketnya pun menurut gue nggak jelas gitu, nggak ada bahkan mungkin ya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, platform trading forex yang gue jalani selama ini, yang kedua bisa ketika misalkan kita melakukan kesalahan, itu bisa kita lakukan tindakan selanjutnya. Misal, gue trading emas misalkan ya, XAUUSD seperti yang kalian tahu mungkin yang udah mulai ya. Gue entry buy XAUUSD, gue beli itu XAUUSD ya, atau emas tersebut gue beli. Nah, kalau gue beli, gue pengen untung itu atau gue dapat keuntungan itu, otomatis pilihannya harga harus lebih tinggi. Atau gue sell misalkan ya, gue jual, pilihan harganya atau pilihan gue pengen dapat untung itu adalah harganya harus lebih rendah atau lebih turun, seperti itu. Lalu misalkan ketika gue buy lalu harga turun, itu kan sebuah kesalahan. Artinya gue belum bisa untung tuh di situ. Gue buy harga turun. Nah, itu kan terjadi kesalahan. Nah, yang kedua ini, ketika kita mengalami kesalahan di trading forex, nah kita bisa lakukan tindakan selanjutnya. Tindakan apa misalkan? Seperti yang kalian mungkin udah mulai trading, itu kita bisa gunakan berbagai banyak strategi ya. Strategi itu banyak, mulai dari PO, lalu more to position, itu adalah strategi. Sell limit, buy stop, sell stop, itu juga bagian strategi. Oke, misalkan strategi yang
pertama gue lakukan ketika gue dapat kesalahan gitu ya, gue misalkan locking terhadap broker yang ada gitu ya, ada sistem locking gitu. Karena ada beberapa broker yang tidak mencantumkan sistem locking. Misalkan gue locking, itu pun strategi. Atau misalkan gue tambah get more position, misalkan buy, lalu ketika harga turun gue buy lagi, itu bisa, namanya averaging misalkan. Atau misalkan gue lakukan strategi martingale, gue buy, harga turun, buy lagi dengan jumlah besaran yang gue tambah, itu bisa. Atau gue tambah more position dengan lakukan sell stop, buy limit berarti ya, buy limit atau buy stop di atasnya, itu juga bisa. Jadi kita bisa gunakan berbagai macam strategi, ya, gitu. Karena apa? Karena itu adalah bagian dari strategi yang gue jelasin tadi. Mulai dari locking, averaging, martingale itu bagian dari strategi. Ya, jadi jelas. Ketika kita tersesat pun kita istilahnya bisa menyelamatkan modal yang kita punya atau transaksi yang kita bawa gitu, yang tadi gitu. Karena banyak sekali strategi yang kita lakukan menyangkut dengan modal yang kita punya. Kalau misalkan kita cuma punya modal, lalu kita menebak bahwa harga akan naik, harga akan turun, ketika tebakan kita salah, wah, apa yang kita dapat gitu? Apa yang bisa kita selamatin? Modal kita selamatnya itu seperti apa? Kita lakukan strategi bagaimana? Nggak bisa, karena ada hitungan waktu tadi. Oke, misalkan taruh waktu 1 menit, gue buy, harga turun, udah 1 menit, harga di bawah, udah clear posisi itu. Dengan jawaban bahwa posisi itu atau posisi low itu semuanya adalah loss atau rugi. Nah, ketika gue lakukan strategi apapun di trading forex dan berhasil, gue dapat profit, itu masuk akal gitu. Tapi ketika lo lakukan di binary option semua strategi yang tadi, mau itu pasang buy limit, sell limit, averaging, locking, martingale, hedging dan sebagainya, itu nggak bisa. Nggak bisa lo lakukan strategi yang tadi di binary option. Nah, makanya nih, ini sebagai kesimpulan ya, makanya gue lihat bahwa binary option itu ini sangat berbeda, bahkan mungkin tidak masuk akal menurut gue ya untuk gue lakukan. Oke, jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam Instagram gue, WhatsApp gue, dan Facebook gue juga ya, bahwa trading forex dan binary option itu berbeda. Dan bahkan gue bisa jawab trading binary option itu bukan masuk ke dalam keluarga trading gitu ya. Jadi salah ketika kita atau misalkan lo invest di mana, misalkan gue invest di binary option, itu salah besar ya. Bahwa binary option itu bukan sarana investment teman-teman, bukan, itu salah besar. Apalagi investnya berapa? 2 juta. Waduh. Bukan ya. Salah. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa trading forex dan binary option itu berbeda. Oke. Apanya yang menjadi perbedaannya? Tadi ya, strateginya pun jelas, lalu instrumen marketnya, pergerakan market, terbentuknya harga pun itu tidak jelas. Oke. Sekian video kali ini. Gue Fajar Prawira. Be wise to be trader and see you.